Sejahtera bagi kita. Sebelum saya menjelaskan skema pemetaan surat, terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Nama saya Lisbeth Krisna Ninggolan dari kelas IB3C dengan NIM 2005 091102 dengan mata kuliah Korespondensi Indonesia. Skema pemetaan surat. Sebelum kita membahas skema pemetaan surat, kita harus menjawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu, yaitu pertanyaan pertama adalah surat apakah yang kita buat. Contohnya adalah surat lamar pekerjaan, surat izin sakit, surat cuti, surat pernyataan, surat pengunduran diri, dan masih banyak lagi. Nah, pertanyaan kedua adalah kategori surat. Kategori surat apa saja yang kita buat? Kategori surat ada dua, yaitu 1. Surat perihal, 2. Surat berjudul. Hal-hal yang membedakan surat perihal dan berjudul yaitu surat berjudul terletak pada insi address-nya, di mana insi address-nya adalah kemanakah kita kirim surat tersebut. Pada surat perihal dituliskan secara spesifik atau khusus. Pada surat berjudul tidak dituliskan insi address-nya. Namun ada dua contoh surat yang dapat dikategorikan kepada surat perihal dan surat berjudul, yaitu pada surat undangan dan surat keterangan. Selanjutnya, pada pertanyaan ketiga, yaitu dari manakah asal surat tersebut? Apakah surat tersebut tergolong pada surat pribadi atau tergolong kepada surat organisasi? Kemudian jika surat tersebut berasal dari pribadi, maka muncullah suatu pertanyaan bersifat pribadi atau bersifat resmi. Nah, jika surat tersebut bersifat pribadi ke pribadi, maka surat tersebut sudah selesai sampai pada tahapnya. Pribadi ke surat pribadi tidak memiliki aturan apapun. Dan jika surat pribadi ke seluruh organisasi yang bersifat resmi, suratnya tersebut dengan surat bisnis pribadi atau disebut dengan personal business letter, yang dimana memiliki 3 bentuk surat. Yang pertama, bentuk adalah block style, yang artinya bentuk lurus penuh. Yang kedua, block style, yang artinya adalah bentuk lurus penuh. Yang ketiga, semi block style, yang memiliki arti bentuk setengah lurus. Namun dalam surat bisnis pribadi bentuknya dapat dipilih secara bebas dan sebebas-bebasnya. Kemudian jika surat berasal dari surat organisasi dipilih secara bebas, maka muncul lagi yaitu organisasi tersebut. Milik siapa berdasarkan kepemilikannya dibagilah menjadi 3, yaitu pemilik pemerintah, yang kedua pemilik masyarakat, yang ketiga pemilik pemerintah atau swasta. Yang dimana ini milik pemerintah dan masyarakat mempunyai kedudukan yang sama. Semua surat yang dibuat oleh organisasi milik pemerintah atau surat disebut dengan surat dinas pemerintah, atau disebut juga dengan civil service letter. Dengan bentuk surat yang harus dipakai hanya satu bentuk surat saja, yaitu bentuk resmi Indonesia Baru. Kemudian surat yang dibuat oleh ataupun disebut dengan business letter. Pemerintah atau masyarakat disebut dengan surat dinas pemerintah atau disebut oleh organisasi milik non-pemerintah atau swasta tersebut juga dengan surat bisnis atau surat niaga ataupun disebut dengan business letter. Terbentuk surat yang harus dipilih ada 3 juga. Yang pertama, block style, bentuk setengah lurus atau bentuk lurus penuh. Yang kedua, bentuk block style atau bentuk lurus, dan yang ketiga semi block style. Bentuk surat yang harus dipilih ada 3 juga, yaitu pertama full block style, bentuk setengah lurus atau bentuk lurus penuh. Yang kedua, bentuk block style atau bentuk lurus, dan ketiga semi block style atau bentuk lurus penuh. Tetapi milih surat yang akan dipakai hanya dibebaskan memilih salah satu bentuk saja untuk digunakan seterusnya. Sekian penjelasan skema pemetaan surat dari saya ucapkan terima kasih.